dan membuat Yesus, apalagi tadi, bersedih. Ketika saya dan saudara tidak percaya Yesus, membuat dia sedih, murung dan sedih, bersusah atas kita. Sebabnya kita katakan, bila Anak Manusia datang nanti, adakah dia mendapati iman di bumi? Amin. Coba lihat ayat itu di dalam Lukas pasal yang ke-18, ayat yang ke-8. Perhatikan, ketika saudara undur dari Tuhan, ketika kita tidak percaya, itu buat Yesus sedih, buat Yesus murung, buat Yesus bersusah hati. Bapak Ibu, kita baca ayat yang ke-8, ayat 7 sampai 8. Itu bagus untuk dibaca. Mari bersama-sama baca. Tidakkah Elohim akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Perhatikan, kepercayaan itu bisa dilihat ketika kita aktif, tidak pasif. Terus, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Tanda apa di sini? Tanda baca apa, Bapak Ibu? Pertanyaan itu. Sebabnya kalau saya selalu mengupload di Facebook saya, selalu saya bikin pertanyaan. Kalau pertanyaan itu, kalau dibawa ke hukum, itu tidak bisa dijerat, karena kita bertanya. Amin. Benar nggak ya bunuh diri? Gitu. Kalau kita bikin dia bunuh diri, tanda seru, bisa kita dituntut. Bisa nangkap saudara? Sedih. Ketika saya dan saudara itu tidak percaya Tuhan, nanti kita melihat di dalam drama cerita ini, berkali-kali kita sudah dengar, tapi Roh Kudus ingin segarkan kembali ingatan kita, Bapak Ibu. Ketidakpercayaan itu yang membuat Yesus sedih. Sebabnya saat pagi hari ini saya ingin kita belajar percaya. Amin. Kita sudah bahas yang pertama, bagaimana kita belajar percaya. Tuhan izinkan seolah-olah Tuhan itu terlambat menolong kita. Amin. Lihat itu di ayat yang kedua, ayat yang ke-6 maksud saya. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja, katakan bersama saya, sengaja, 2 hari lagi di tempat itu di mana ia berada. Sengaja. Ini saya bahas sedikit lagi. Yesus sengaja. Lihat gereja kita, ya. Kemana ini jemaatnya? Tuhan sedang melatih iman kita. Ketika mereka nggak hadir begini, saudara kunjungi. Saudara kami juga kunjungi mereka. Ini Tuhan ajar kita. Orang beriman, orang percaya itu aktif. Amin. Iman tanpa perbuatan mati. Kunjungin saudara. Ya, puji Tuhan, saudara Henry udah datang lagi. Ya, kita berdoa supaya jangan tidak datang lagi. Percayalah, jangan tidak percaya lagi, kata firman Tuhan kepada Thomas. Banyak kita demikian. Tuhan izinkan kita mengalami sakit. Tuhan seolah-olah tidak sembuhkan kita. Ekonomi kita sepertinya kok demikian adanya. Suami kita, istri kita, anak kita, kenapa Tuhan seolah-olah sengaja? Sebabnya nanti kalau kita lihat di dalam Yesaya 40 ayat 27 berkata, kenapa engkau berkata, hayatku, hidupku tersembunyi dari Tuhan. Tuhan tidak membela aku, Tuhan tidak menolong aku. Kenapa kata Tuhan kepada orang Israel? Pandang langit, pandang bintang, pandang alam raya semesta, bukankah aku yang membuatnya, kata Tuhan. Amin.
Kalau Tuhan izinkan Bapak Ibu, kita mengalami suatu peristiwa yang menyakitkan, yang menyusahkan, yang perlu ditolong, tetapi sepertinya nihil, tidak ada jawaban doa, padahal kita udah nyanyi Kristus jawaban dalam hidupku, tapi nggak ada jawaban. Kenapa? Jawabannya apa Bapak Ibu? Tuhan sedang mengajar kita untuk percaya. Katakan bersama saya, Tuhan mengajar saya untuk percaya. Sebabnya Daniel, kenapa disayangi oleh Tuhan? Rasul-rasul itu kenapa disayangi oleh Tuhan? Suatu saat mereka diinterogasi oleh imam-imam orang Yahudi. Kami larang kamu memberitakan tentang nama itu. Rasul-rasul itu katakan, silakan putuskan sendiri. Kami tidak mungkin tidak bersaksi dari apa yang kami dengar, dari apa yang kami lihat, kami akan katakan. Amin Bapak Ibu. Lalu Daniel katakan, hendaklah Tuanku Raja tahu, kendati Tuhan yang kami percaya, Yahweh Elohim kami, tidak sanggup menolong kami, tetapi kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan itu. Amin. Hari-hari ini patung yang bisa dipuja adalah uang, karier, jabatan, hobi, keluarga. Ini patung yang sedang diperhadapkan kepada kita. Bisakah kita memalingkan wajah kita, iman kita kepada Tuhan, kepada hal-hal tersebut? Ini sangat keji di mata Tuhan. Sebabnya saya ingatkan kita, jangan pernah tidak beribadah dengan hal apapun, khususnya ibadah di hari Minggu. Amin. Tuhan sedih, Tuhan murung, dan Tuhan kecewa. Kepercayaan itu saudara lihat tadi Bapak Ibu. Buka, gulingkan batu itu. Lepaskan kain peluh itu. Lepaskan ikatan-ikatan itu. Biarkan dia pergi. Amin. Iman itu aktif. Bisa nangkap saudara? Iman itu aktif. Dia tidak statis, dia dinamis saudara. Kalau kita beriman kepada Tuhan, segala kehendak, segala keinginan, segala perbuatan yang kita lakukan, semuanya hanya untuk Dia. Amin. Menyenangkan hatinya. Sambil saya main catur Bapak Ibu, saya nyanyi rohani. Kalau saya ngomong nanti kan kepada dia, kau percayalah Yesus sebagai Tuhan. Saya nyanyikan lagu-lagu rohani. Amin. Biar lagu itu dipakai Tuhan untuk menjamah hatinya dan dia bertobat, karena iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Amin. Kita nyanyi. Nggak tahu dia ngikutin lagu itu saudara. Halo. Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan ekonomi kita sedemikian Bapak Ibu, tapi jangan jadi masalah. Tidak masalah harusnya bagi kita. Yang penting aku bertemu dengan Dia, aku berdiri di tahtanya dan di hadapannya dan memandang wajahnya. Mau aku miskin di dunia ini, kata Rasul Paulus, tidak ada yang menjadi rahasia bagiku. Telanjangkah aku, laparkah aku, hauskah aku, diderahkah aku tidak peduli. Tidak ada yang menjadi rahasia bagiku. Amin. Ini iman saudara. Iman, inilah iman. Kalau memang Tuhan izinkan walau sebagai pengharapan, jemaat ini akan bertumbuh besar. Tapi kalau Tuhan izinkan jemaat ini begini saja sampai saya berjumpa dengan Dia, saya katakan saya mengucap syukur Tuhan. Amin. Kunci D. Lagu ini saya ciptakan. Kunci D ya sebetulnya. Tuhan Yesus yang setia, yang menopang langkahku sampai ku tiba di Yerusalem baru. Penghibur
terbujur kaku, saya mau lagu ini dinyanyikan. Kenapa Bapak Ibu? Itulah tujuan hidup kita. Amin. Pernah saya bilang, kaya, hormat, mulia itu hanyalah bonus dari keselamatan yang Tuhan beri untuk kita. Jangan pernah bangga. Justru terkadang hal-hal itu, ya, subjek itu Bapak Ibu. Objeknya adalah Yesus, itu subjek itu semua. Bisa menggeser kita dari Yesus. Sebab yang kita dengan tegas katakan, walau saya percaya ada orang kaya masuk surga. Siapa dia? Abraham, Ayub. Amin. Tetapi yang kita tegas katakan, orang kaya sukar masuk surga. Saya mau lihat contoh di dalam keluarga besar saya. Pernah saya bilang, sepertinya kita lebih indah hidup seperti di masa lalu, di dalam kesederhanaan. Kita di dalam hidup yang serba sederhana. Sekarang semua sudah mulai ngomong seperti tingginya gunung Mahameru, saudara. Ngomong tinggi setinggi langit, Bapak Ibu. Kalau memang mobil yang menjadi ukuran kekayaan, tentulah pemilik Bluebird itu adalah orang yang paling kaya. Amin. Kalau rumah menjadi ukuran kekayaan, tentulah Ciputra itu orang yang paling kaya. Amin. Kalau kekayaan, uang, harta, bank, uang kita di bank menjadi ukuran kekayaan, tentulah Rothschild, orang Israel terkaya salah satunya di dunia, itulah yang paling kaya. Tapi Alkitab katakan tidak. Amin. Apa gunanya aku memiliki seluruh isi dunia, tetapi aku kehilangan keselamatanku? Amin. Dalam Markus 10 ayat 45. Ini ada gunanya, Bapak. It's nothing without Jesus. It's nothing. Apapun yang kita punya tanpa Yesus percuma. Amin. Bisa tangkap, saudara? Jadi Yesus kita, itulah harta kita, itulah bagian kita, itulah mahkota kita, itulah kemuliaan kita. Jangan lepaskan Yesus. Amin. Jangan lepaskan. Banyak cerita yang kita dengar di medsos, bahkan beberapa pendeta tinggalkan Yesus untuk bisa nambah istri lagi. Saudara tahu maksud saya kan? Anak-anak Tuhan menjadi mualaf, tinggalkan Yesus. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka tidak mengenal Yesus. Termasuk Marta, Maria, itu tidak mengenal Yesus, sehingga hati Yesus masjur. Kita kembali ke Injil Yohanes pasal 11 tadi. Itu poin yang pertama, Bapak Ibu. Tuhan ajar kita percaya melalui jawaban doa yang tertunda, melalui Tuhan sengaja tidak menolong kita. Itu bagian yang pertama. Yang kedua adalah Tuhan melatih kita untuk percaya. Tuhan mengajar kita. Yang pertama dikatakan, ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus, yang tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta, sedang sakit. Halo Bapak Ibu, Tuhan banyak melatih kita. Tuhan sering mengajar kita dengan sakit yang kita alami. Katakan bersama saya, sakit. Halo, ada orang di sini. Katakan bersama saya, sakit. Dunia hari ini sakit corona. Beberapa di sinode kita, gereja kita, ada yang mengalami positif, termasuk Pak Herian yang pernah khotbah di sini, positif Bapak Ibu, diisolasi suami istri di rumah sakit umum Tangerang, karena itu memang pusat isolasi khusus untuk corona, Bapak Ibu. Suami istri positif. Ada juga
istri daripada Bapak Wahyu Raharja yang ada di Pondok Cabe, positif. Di Bandung juga dikabarkan ada juga yang meninggal. Tuhan sedang mengajar kita percaya melalui penyakit ini. Lazarus sakit, dia sedang sakit. Saudara tahu? Saudara percaya enggak bahwa Yesus tahu bahwa Lazarus itu sakit? Saudara percaya? Amin. Saudara tahu bahwa corona ini ada hari-hari ini. Apakah ini diakibatkan oleh perang senjata biologis? Kita tidak tahu, Bapak Ibu. Ada orang mengabarkan sedang dilakukan ini untuk merestart dunia, manusia yang ada di dunia ini, supaya kembali kepada kuota yang mereka inginkan. Ini semua bisa dibilang bahasa bahasa asumsi lah, atau konspirasi bisa juga, saudara. Dan dikatakan pemegang kekuasaan dunia termasuk Rothschild tadi itu, orang Israel itu, mereka ingin merestart seperti laptop komputer kita, kalau sudah panas restart dong biar seger, ya. Mereka ingin mengembalikan, karena penduduk dunia kurang lebih pada saat ini sudah hampir 7 miliar kurang lebih, saudara. Indonesia saja kurang lebih 270 juta kurang lebih. Cina itu kalau nggak salah 1 miliar 7, ya, 1,7 miliar. India banyak sekali. Yang mungkin persediaan di dunia ini sudah mulai menipis, ya kan? Tapi kita tidak tahu, ini kan bisa ya, bisa tidak, betul ya? Nah, ini pragmatis sifatnya, bisa ya, bisa tidak. Dan mereka bilang corona ini, yang lain dikatakan perang dagang Amerika dengan Cina. Amerika, karena ini di medsos sudah marak, Bapak Ibu, berani saya menyatakannya, Amerika membuat ini khusus untuk menyerang Cina, karena Cina itu sudah merajai semua lini ekonomi, saudara. Murah, bagus, dan apalagi, saudara, mudah untuk didapat produk Cina. Semua Samsung, handphone bermerek, Cina bilang biar kami yang buat, murah, tinggal lu bikin label aja, cukup. Jadi mungkin Samsung kita, merek-merek yang sangat terkenal, Apple, ya mungkin Apple, apakah ya? Enggak. Kalau Apple, karena Cina itu punya Apple sendiri namanya, saya lupa, takut saya salah menyebut namanya, saudara. Ya, semua itu udah Cina yang buat. Amin. Sebenarnya kalau Indonesia ingin punya mobil nasional, tinggal bilang aja ke Cina, buatin kami. Sampai di Indonesia tinggal stempel aja, dikasih border atau dikasih merek gitu ya, dicetak mereknya, saudara. Yang pertama, Tuhan latih kita tadi melalui Tuhan seperti yang menunda doa-doa kita. Yang kedua, Tuhan izinkan kita sedang sakit. Itu kata aktif. Sedang, present tense, waktu yang sedang berjalan. Dunia sedang sakit hari ini. Dikabarkan akibat dari kumpulan yang kemarin menjemput Habib Rizik dari bandara sampai lagi ke Petamburan, ada kumpul, kemarin ada lagi demo 18-12 itu akan menambah banyaknya orang akan mengalami corona. Sebabnya hari-hari ini Bapak Ibu dengan cinta kasih Kristus lebih banyaklah di rumah hari-hari ini, kecuali kerja. Jangan suka. Kita nggak tahu, apalagi di ruang ber-AC begini Bapak Ibu. Corona itu sangat suka. Ya, jangan suka pergi. Karena apa? Persoalannya gini, saudara. Kalau cuma kita yang korban sendiri, kita kena di situ, mati di situ, dikubur di situ, nggak apa-apa. Efek dominonya itu yang menjadi masalah. Betul, saudara? Sebabnya sekarang jangan tersinggung. Kemarin saya doakan orang, saudara. Setelah saya doakan datang di sini ada beberapa, ya saya tuntut terima Yusel Hayati Firman, Bapak Ibu, ya lalu setelah saya doa tumpangin tangan langsung saya pakai,
hand sanitizer, saya cuci tangan saya, nggak lama juga dia langsung lakukan. Itu sudah membuat kita tidak tersinggung, betul? Karena saya berjaga, dia juga berjaga. Pentingnya kesehatan itu hari-hari ini kita jaga. Tetapi kalau Tuhan izinkan bagaimana? Kalau Tuhan izinkan Lazarus itu harus sakit bagaimana? Dan selanjutnya penyakit itu akan membawa kematian pada Lazarus. Tetapi puji Tuhan, Yesus katakan penyakit itu akan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Ketika apa? Ketika kita tetap percaya. Katakan bersama saya, ketika tetap percaya. Dan kita melihat nanti ayat yang sudah kita baca tadi, ada kemuliaan yang dimaksud oleh Yesus ketika 4 hari Lazarus itu di dalam kubur itu. Kendati hati Yesus masyul oleh ketidakpercayaan itu, dan dia berkata, buka batu itu. Lalu dia berkata, Lazarus, keluarlah. Lalu Alkitab katakan, Lazarus keluar. Badannya masih diikat dengan kain kafan. Ini yang dimaksud Yesus kemuliaan itu. Amin. Apa Lazarusmu hari-hari ini? Mungkin kita merasakan mati iman. Kita merasakan tidak ada gairah ikut Yesus. Tapi Yesus ada di sini berkata kepada kita saat ini, Lazarus, hiduplah, keluarlah dari dalam kubur itu. Amin. Mungkin kita mati, atau yang kedua mungkin kita terkubur. Kata terkubur itu adalah sudah selesai. Makanya dikatakan kalau orang Batak dison baradian, artinya bahasa Inggrisnya apa? Rim itu rest in peace, beristirahat dengan damai. Selesai. Kalau kita sudah mati, selesai. Selesainya apa? Kalau kita beriman dan percaya Bapak Ibu, dengan iman yang aktif, bukan pasif, langsung kita